Baghdad pada masa itu adalah kota yang tidak pernah tertidur. Lampu-lampu minyak menyala sepanjang malam, pasar berdenyut seperti jantung, dan cerita-cerita mengenai kebijaksanaan Abu Nawas menyebar seperti angin gurun yang tak pernah lelah berlari. Ia terkenal bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi karena kemampuannya membuat orang paling angkuh sekalipun tertawa dan malu pada diri sendiri. Namun, di balik keindahan Baghdad, terdapat seseorang yang namanya selalu disebut dengan nada jengkel sekaligus takut. Dia adalah Nafisah binti Al-Mu'tamid, wanita terkaya di Baghdad dan, sayangnya, juga wanita paling sombong dan paling suka merendahkan orang lain. Nafisah tinggal di sebuah rumah besar, lebih besar dari gudang kurma milik 3 kabilah digabung menjadi satu. Pintu gerbangnya dilapisi perak, dan ia tak pernah keluar rumah tanpa membawa rombongan pelayan, sekurang-kurangnya 5 orang. Kemanapun ia pergi, ia memastikan semua orang tahu bahwa ia kaya, berkuasa, dan merasa dirinya jauh lebih mulia daripada orang-orang yang dianggapnya kelas debu. Dan hari itu, nasib mempertemukannya dengan orang yang salah, atau yang paling tepat, di pasar Baghdad, para pedagang sedang sibuk berteriak, "Kurma manis! Kurma manis! Permadani Persia! Asli! Tidak palsu kecuali sedikit!" Saat itulah Abu Nawas lewat sambil membawa roti yang baru ia beli, yang jelas ukurannya lebih besar daripada kantong uangnya. Nafisah, yang kebetulan berada di pasar bersama pelayannya, langsung melihat Abu Nawas. Ia mengangkat dagu, tersenyum sinis, dan berkata keras, sengaja supaya semua mendengar, apakah ini yang disebut manusia, atau karung beras yang kehilangan tali pengikatnya?" Kerumunan pasar langsung terdiam. Semua menunggu apa yang Abu Nawas akan lakukan. Apakah ia akan tersinggung, marah, atau pura-pura tidak dengar? Namun Abu Nawas hanya menatapnya seperti menatap seekor unta yang mencoba menyanyi. "Jika penampilan saya membuat Anda bingung," katanya tenang, "berarti mata Anda tidak terbiasa melihat orang sederhana. Wajar saja, mata Anda terlalu dimanja oleh kemewahan." Pasar meledak tertawa. Nafisah terkejut. Ia tidak biasa dilawan, tidak terima dipermalukan. Nafisah berkata, "Beraninya kau membalas kata-kataku. Kau tahu siapa aku? Aku wanita paling kaya di Baghdad." Abu Nawas menjawab, "Saya tahu, tapi kekayaan tidak membuat seseorang lebih tinggi. Yang membuat tinggi itu akhlak. Kalau akhlaknya rendah, meski duduk di menara, tetap saja terlihat pendek." Orang-orang hampir pingsan karena tertawa. Nafisah menggertakkan gigi. Ia tidak pernah dipermalukan seperti itu seumur hidupnya. Dengan penuh amarah, Nafisah mengeluarkan 1 kantong emas dari pelayannya. "Dengarkan semua. Aku tantang dia." Orang-orang langsung bersorak. Mereka tahu, setiap tantangan ke Abu Nawas pasti akan menjadi cerita baru. "Kau!" Nafisah menunjuk Abu Nawas. "Buat aku kagum dalam 1 hari. Jika kau berhasil, emas ini milikmu. Tapi kalau gagal, kau harus berdiri di depan rumahku dan berteriak, 'Aku orang miskin yang tak berguna.'" Kerumunan mendengus ngeri. Itu bukan taruhan ringan. Abu Nawas mengangguk tenang. "Saya terima, tapi Anda harus bersumpah tidak menarik ucapan Anda." "Saya bersumpah." Keesokan harinya, Nafisah duduk di balkon rumahnya. Ia menunggu sambil memakan buah anggur, 1 buah untuk dimakan, 4 lainnya dilemparkan ke kucingnya sebagai hiburan. Tiba-tiba terdengar keramaian. Abu Nawas datang membawa sebuah peti kayu besar. Peti itu tua, lapuk, seolah ditemukan di belakang unta yang tersesat. Nafisah tertawa keras. "Itu, peti busuk begitu? Apa isinya?" "Bau kemiskinan."
Abu Nawas tidak marah sedikit pun. Peti ini, katanya pelan tetapi jelas, hanya akan terbuka jika orang yang mencoba membukanya memiliki hati yang bersih dan tidak sombong. Kerumunan langsung berbisik-bisik. Nafisah mendengus. Aku ini wanita berhati paling bersih. Biar aku tunjukkan. Ia turun dari balkon dan berdiri di depan peti. Semua mata tertuju padanya. Ia menarik paksa tutup peti. Tidak bergerak. Ia menarik lagi. Tetap tertutup rapat. Kenapa tidak bisa dibuka? Teriak Nafisah. Abu Nawas berkata lembut. Sepertinya peti ini tahu isi hati Anda. Kerumunan. Oh. Wajah Nafisah merah seperti tomat dijemur. Nafisah semakin geram. Kau pasti menguncinya. Abu Nawas menggeleng. Silakan periksa. Tidak ada kunci. Pelayan-pelayan Nafisah mencoba membuka peti itu. Tetap tidak bisa. Lalu seorang anak kecil berseru, "Biar aku coba." Anak itu memegang peti dengan lembut, dan kelak, peti terbuka. Semua orang terperangah. Nafisah terpaku. Di dalam peti hanya ada cermin kecil sangat sederhana. Abu Nawas mengambil cermin itu dan menunjukkannya pada Nafisah. Dalam peti ini tidak ada apa-apa kecuali cermin. Tapi cermin hanya bisa menunjukkan keindahan kepada orang yang hatinya jernih. Dan saat Anda mencoba membukanya, peti itu menolak. Nafisah gemetar menahan malu. Abu Nawas melanjutkan, "Saya tidak membawa keajaiban. Yang saya bawa hanyalah kebenaran yang Anda hindari. Kesombongan menutup hati, bukan peti yang menutup Anda." Kerumunan begitu kagum hingga beberapa orang bertepuk tangan pelan. Nafisah tidak bisa berkata-kata. Nafisah akhirnya berkata lirih, "Aku kalah." Abu Nawas tersenyum. "Tidak, Anda tidak kalah. Anda baru saja menang melawan diri sendiri, dan itu kemenangan terbesar." Kata-kata itu menghantam hatinya lebih dalam dari ejekan manapun. Perlahan ia menyerahkan kantong emas itu ke tangan Abu Nawas. "Ini untukmu. Aku akan belajar menurunkan daguku." Abu Nawas membungkuk sopan. Kalau manusia bisa meninggikan budi pekerti, ia tidak perlu meninggikan dagu. Orang-orang bersorak. Itu menjadi hari yang selalu dikenang di Baghdad. Hari ketika wanita paling sombong akhirnya belajar bahwa kesombongan bisa dikalahkan oleh secawan akal sehat Abu Nawas. Sejak kejadian peti ajaib itu, Nafisah mulai berubah. Ia berhenti menghina orang, ia mulai memberi sedekah, bahkan ia mulai menyapa para pedagang dengan ramah. Namun, perubahan seseorang tidak selalu mulus. Suatu hari, ketika ia berjalan melalui pasar, beberapa pedagang mulai berbisik. "Lihat, itu Nafisah yang kemarin dipermalukan Abu Nawas." "Iya," katanya, "sekarang lebih baik, tapi hidungnya masih agak terangkat." Bisikan-bisikan itu membuat Nafisah merasa gerah. Ia ingin berubah, tapi ia masih memiliki satu penyakit yang belum hilang. Sakit ingin terlihat paling benar. Dan dalam beberapa hari, sifat lamanya mulai kambuh. Ia tidak menghina orang secara terang-terangan lagi. Tapi kini ia menyindir halus. "Wah, bajumu bagus untuk ukuran orang miskin. Roti ini enak, meski aku biasa makan yang lebih nikmat." Orang-orang mulai geleng-geleng kepala. Wah, penyakitnya kambuh lagi. Seseorang harus panggil Abu Nawas. Dan memang, angin tak mungkin melupakan namanya. Pagi itu Abu Nawas sedang duduk santai di tepi sungai, memancing tanpa umpan. Seorang petugas kerajaan datang berlari. "Abu Nawas, Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid memanggilmu." Abu Nawas mengangguk. "Ah, pasti ada yang butuh ditertawakan lagi hari ini." Sesampainya di istana, Raja sudah menunggu dengan wajah yang hampir tertawa.
Abu Nawas, kata sang raja, aku dengar wanita kaya itu kembali membuat masalah. Abu Nawas menjawab, kesombongan itu seperti rumput liar, tuanku. Sekali dicabut, tumbuh lagi kalau tanahnya masih lembab. Raja tertawa keras. Baiklah, bantu dia sekali lagi. Tapi kali ini, buatlah yang lebih lucu. Abu Nawas membungkuk. Dengan senang hati, tuanku. Esoknya, Abu Nawas membawa sesuatu yang lebih aneh dari sebelumnya. Segumpal tanah liat besar. Ia membawanya dengan kereta kecil dan mengarah ke rumah Nafisah. Kerumunan mengikuti di belakangnya, penasaran. Sesampainya di depan rumah Nafisah, Abu Nawas mengetuk pintu. Siapa? Teriak Nafisah dengan nada sok berwibawa. Abu Nawas, datang membawa guru baru untukmu. Orang-orang langsung bersorak, wow. Nafisah keluar dengan wajah bingung. Guru? Guru apa? Abu Nawas menunjuk tanah liat di keretanya. Guru kesombongan. Semua orang tertawa. Nafisah menatapnya tajam. Apa maksudmu? Abu Nawas mendorong tanah liat itu ke depan pintu rumahnya. Tanah liat ini baru saja saya ajari cara menjadi sombong. Ia mulai merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Nafisah hampir meledak marah. Itu cuma tanah liat, Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk. Ya, dan Anda dulu juga hanya tanah liat. Kemudian Allah membentuk Anda. Mengapa tanah liat bisa menjadi sombong? Karena ia lupa asalnya. Sama seperti seseorang. Warga. Nafisah menutup wajahnya karena malu. Setelah itu, Nafisah benar-benar mencoba mengubah diri. Ia mulai menyapa orang. Assalamualaikum. Semoga hari kalian tidak selebur pakaianku. Salah. Masih sombong. Ia mencoba menolong seorang kakek tua mengangkat barang. Kakek, biar saya bantu. Maklum, tangan saya lebih kuat dan terawat. Salah lagi. Semua orang mengeluh. Ya Allah, ini wanita kok susah sekali diam rendah hati. Nafisah mulai frustrasi. Abu Nawas, ajarkan aku caranya jadi rendah hati. Aku ingin berubah yang benar. Abu Nawas tersenyum. Baik, tapi prosesnya tidak mudah. Kau siap? Nafisah mengangguk mantap. Abu Nawas mengumpulkan seluruh warga pasar. Wahai manusia sekalian, hari ini Nafisah akan menjalani latihan kesopanan pertama. Warga, yeah. Nafisah, latihan apa? Abu Nawas memegang sebuah kendi air. Kau akan berjalan melewati pasar dengan membawa kendi ini. Tanpa pelayan, tanpa kemewahan. Dan jika ada orang yang meminta tolong, kau harus membantu tanpa komentar. Nafisah menelan ludah. Tapi, membawa kendi air itu pekerjaan pelayan. Abu Nawas mengangguk. Tepat. Kesombongan tumbuh karena kau terlalu lama hidup di atas orang lain. Sekarang saatnya kau kembali ke tanah. Nafisah menghela napas. Baik, aku terima. Latihan dimulai. Ia berjalan membawa kendi. Orang-orang menatap heran. Tiba-tiba seorang nenek berkata, Nak, bisa tolong angkatkan keranjang ini? Biasanya Nafisah akan berkata, Aku bukan pelayanmu. Tapi kini ia tersenyum canggung. Tentu, Nek, dengan senang hati. Warga, au. Abu Nawas bertepuk tangan. Abu Nawas memberi ujian kedua. Kau boleh berkata apapun, tapi tidak boleh menyombong. Nafisah mengangguk. Seorang pedagang roti bertanya, Nona, roti ini cocok untuk wanita kaya seperti Anda. Nafisah hampir spontan berkata, Aku tidak makan roti murahan. Tapi ia menggigit bibir. Semua makanan sama di mata Allah.
Hanya cara kita memakannya yang membedakan. Warga, Masya Allah, Nafisah baru. Abu Nawas terharu palsu, lalu tertawa belakang layar. Ada satu ujian lagi, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya Nafisah. Ujian menghadapi dirimu sendiri. Nafisah bingung. Abu Nawas mengeluarkan cermin lain, lebih besar dari yang sebelumnya. Lihatlah ke cermin ini, dan katakan 3 hal baik tentang dirimu, tanpa menyombong. Nafisah menelan ludah. Ia memandang cermin. Aku punya keinginan untuk berubah. Bagus, kata Abu Nawas. Aku masih banyak kekurangan. Bagus lagi. Aku tidak sehebat yang dulu aku kira. Warga langsung bertepuk tangan meriah. Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya, pelajarannya selesai. Abu Nawas berkata, "Wahai Nafisah, sekarang kau mengerti. Kesombongan tidak tumbang dengan harta, tidak tumbang dengan kekuasaan, tapi tumbang ketika seseorang berani melihat dirinya sendiri." Nafisah mengangguk, mata sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau tidak hanya membuatku malu, tapi membuatku belajar." Abu Nawas membalas, "Kalau hati menjadi tinggi, barulah kita pantas menundukkan kepala." Warga bersorak, "Hidup Abu Nawas!" Dan sejak hari itu, Nafisah benar-benar berubah. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi dagu terangkat. Kesombongan benar-benar runtuh. Dan Baghdad kembali punya satu cerita tentang bagaimana Abu Nawas, dengan akal jenakanya, mampu memoles hati manusia menjadi lebih baik.